Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juga sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dapat menjalankan kewajiban ibadah puasa. Pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9 atau ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan, serta mendapatkan berkah dan ridha daripadanya. Hari-hari yang masih tertinggal, masih panjang perjalanannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini 1 bulan penuh dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, topik kita pada hari ini adalah memahami makna puasa dalam Al-Quranul Karim. Puasa di dalam Al-Quran dengan segala kosakata yang terkait disebutkan sebanyak 13 kali. Tersebar dia di dalam 11 ayat. Kita temukan di dalam 6 surah. Surah Al-Baqarah, Surah An-Nisa, Al-Ma'idah, Maryam, Al-Ahzab dan Al-Mujadilah. Tidak semua kata-kata puasa disebutkan dalam Al-Quran memberi makna puasa bulan suci Ramadan. Dari 11 ayat, hanya 4 ayat saja yang menceritakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Itulah ayat 183, 184, 185 dan 187 dari surah Al-Baqarah. Sementara pada surah-surah yang lain, ayat yang lain tidak bercerita tentang puasa bulan suci Ramadan. Maka kita temukan 8 kali menggunakan kata-kata siam, puasa. 1 kali menggunakan kata-kata saum. 2 kali menggunakan pelaku puasa itu, yang sering kita sebut shaimin, shaiman. 2 kali kata kerja dalam bentuk perintah, ya wa antasumu khairul lakum faman syahida minkum syahra falyasum. 1 kali saum, kata-kata saum. Dalam surah yang sama saja, surah Al-Baqarah ayat 196, tidak bercerita puasa Ramadan. Puasa disebut di sini 2 kali dengan siam dalam konteks ibadah haji.
Kalau orang sudah mengenakan pakaian ihram untuk haji, untuk umroh, karena awal ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Mereka sudah tidak boleh lagi melakukan larangan-larangan untuk orang yang mengenakan pakaian ihram niat haji atau umrah. Banyak larangan-larangannya. Kalau dilanggar, dilakukan dengan sengaja, maka hukumannya memotong seekor kambing. Kalau tidak mampu, nanti membayarnya dengan namanya puasa. Tapi kalau dilakukan tidak sengaja, dia tidak harus memotong kambing, tapi membayarnya dalam bentuk pisah ganti puasa atau fidyah. Fidyahnya ditetapkan sekitar 15 rial. Satu kesalahan tidak sengaja, garu-garu ada rambutnya, tidak harus potong kambing, bayar fidyah. Kalau 10 kali lumayan juga, 150 rial ya. Itulah firman Allah, faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Satu lagi di bawahnya dalam ayat yang sama menceritakan jenis ibadah haji. Ibadah haji itu ada 3 macam. Ada namanya ifrad, mendahulukan haji baru umroh, tidak dikenakan dam. Kalau tamattu, umroh dulu baru haji dan tidak keluar dari miqatnya, kena dam. Qiran juga, qiran 1 kali niat, 2 kali ibadah, untuk 2 ibadah, niat haji dan umroh sekaligus, juga dikenakan dam. Nah, apa damnya? Disebutkan dalam ayat itu famastaisara minal hadi, potong seekor kambing. Kalau tidak mampu, ganti dengan puasa. Puasanya berapa hari? 10 hari. 3 hari dikerjakan di tanah suci, 7 hari nanti dikerjakan sekembalinya di tanah air. Itulah 10 hari yang sempurna. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Dalam surah An-Nisa ayat 92 disebut sekali dengan siam juga, tapi tidak dalam konteks puasa Ramadan, juga tidak dalam konteks ibadah haji. Puasa di sini menceritakan pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Tindak pidana pembunuhan dalam Islam ada 3 macam: sengaja, tidak sengaja, serupa dengan sengaja. Sengaja apabila direncanakan menggunakan alat yang mematikan. Hukumannya apa? Qisas, penggal lehernya dengan pedang. Kalau tidak dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Tapi kalau dimaafkan, dia bayar diat namanya. Yang kedua, tidak sengaja. Ayat inilah bicara wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Khata' itu artinya tidak sengaja, tidak direncanakan, alatnya juga tidak mematikan. Satu lagi serupa dengan sengaja, direncanakan, alatnya tidak mematikan, tidak direncanakan, alatnya yang mematikan. 2 jenis ini tidak dikisos, dia bayar dia denda. Kalau tak mampu bayar dengan diat yang sudah disiapkan, puasa 2 bulan berturut-turut
tidak boleh putus sebagai bukti taubatnya kepada Allah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Dua kali lagi siam juga disebut dalam surah Al-Maidah. Satu kali dalam konteks kafarah, denda bagi orang yang bersumpah. Dia menggunakan nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, tapi dia langgar sumpahnya. Dendanya apa? Kafaranya apa? Kafaranya memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dimakannya dalam kesehariannya, atau pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba. Kalau tak mampu, kembali puasa sebagai gantinya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Satu kali ayat 95 siap disebut juga, tapi masih dalam konteks ibadah haji. Orang yang mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah sudah niat tidak boleh berburu binatang, tidak boleh membunuh binatang. Kalau bunuh dengan sengaja, potong kambing. Tidak sengaja, bayar juga dengan puasa. Au adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala. Satu kali saum, tidak dengan siam. Itulah ayat 26 dari surah Maryam, menceritakan Siti Maryam sebagai wanita yang baik, wanita salihah. Allah berikan kepada Siti Maryam kehamilan tanpa suami, yang akhirnya melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka Isa disebutnya kepada ibu, Isa ibni Maryam. Ketika merasa mendapatkan kehamilan tanpa suami itu, merasa galau, risau, pasti ditanya orang, dihujat orang, dicaci maki orang, dan seterusnya. Nah, apabila terjadi itu, Allah jelaskan firman-Nya, faquli, katakan, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar untuk Allah itu melakukan puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiyan. Hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun juga. Maka puasa menurut etimologinya, menurut bahasanya, menahan diri, al-imsak, menahan diri dari tidak berbicara. Seseorang sudah dikatakan berpuasa menurut pengertian bahasanya. Sering kita bergaulan, dalam pergaulan kita, teman kita ngomong, terus diajak ngomong, diem aja dia. Terus kita bilangin, memangnya kamu puasa? Maksudnya puasa tidak ngomong, ya. Ini katanya wanita dulu, sholihah, baik-baik. Kalau ada kehamilan tanpa suami, bingung. Tapi kalau wanita sekarang tidak begitu, beda. Dapat kehamilan tanpa suami, canggih, diviralkan, ya. 2 kali lagi disebut dengan shaimin, shaiman. Itulah ayat 35 surah Al-Ahzab. Ada 10 golongan yang dijanjikan oleh Allah ampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai was-shaimina was-shaimat. Ujung ayatnya apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disiapkan buat mereka ampunan
ampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali lagi disebut puasa juga, siap, tapi tidak dalam konteks semuanya tadi. Tidak berbicara Ramadan, tidak bicara haji, tidak bicara pembunuhan, tidak bicara sumpah. Tapi konteksnya dalam hukum Islam disebut dengan zihar. Zihar itu artinya punggung. Ketika suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, kamu di mataku sama dengan punggung ibu. Kalau dia ucapkan itu, dia harus bayar kafarah, denda. Dendanya apa? Memberi makan 60 orang miskin sebelum dia sentuh istrinya itu, sebelum dia gauli kembali istrinya itu, atau puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia sentuh istrinya kembali. Faman lam yajid fasiyam syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Yang berbicara tentang puasanya 4 ayat. Ayat 183 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kalau dalam ilmu Al-Quran disebut dengan panggilan keistimewaan, panggilan kehormatan, menggambarkan betapa dekat antara Allah yang menciptakan dengan hambanya yang akan menerima perintah. Siapa? Orang-orang yang beriman. Disebut khitabut tasyrif wat takrim. Ada 33 macam yang seperti ini dalam Al-Quran. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu. Maka puasa disimpulkan, kewajiban puasa dasarnya adalah panggilan keimanan. Kalau perintah apapun berangkatnya dari keimanan, pasti kita senang, pasti kita tidak pernah ngomel, kita laksanakan dengan baik dan sempurna. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sering kita buat acara. Acaranya tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kalau orang Arab menerima tamu ahlan wa sahlan, tapi kadang-kadang juga marhaban. Nah, marhaban itu diambil dari kata-kata ar-rahab. Ar-rahab itu lapang, senang, gembira, tak ngomel. Nah, kalau dia tidak punya iman, masuk Ramadan, nah Ramadan lagi, puasa lagi, ngomel dia. Tapi kita hadapi dengan lapang dada, senang kita, gembira. Karena bulan ini adalah bulan yang luar biasa, tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Ketika Allah jelaskan perintah yang akan disampaikan, di sini Allah tidak menyebutkan jati dirinya. Kutiba. Allah tidak berfirman kataballahu alaikumusiyam. Kutiba. Diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Jawabannya yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan, kemuliaan, kedekatan, keakraban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi antara lain ketika Nabi menjelaskan puasa itu bulannya apa, kata Nabi, Ramadan syahrun, adalah bulan. Kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sini ada kataballahu. Kalau di sini kutiba dan disebutkan jati dirinya Allah. Allah wajibkan puasanya
Aku anjurkan kalian menghidupkan malamnya. Siapa yang berpuasa menghidupkan malam qiyamul lail, kembali lagi imanan, dengan dasar keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampunkan dosanya masa lalu. Maka puasa ini mempunyai apa? Keistimewaan. Dalam sebuah hadis kursi itu disampaikan, Allah itu berfirman, kullu amali bani adam lahu, semua amal perbuatan manusia untuk dia, illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa untuk aku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebajikan nilai pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali. Maka puasa disebut sebagai ibadah sirriyah, penuh dengan rahasia. Ketika kita di rumah sama istri, niat nawaitu sawma ghadin, ya, sahur sama-sama, tapi begitu suaminya pergi ke kantor, zuhur kan ada jedahnya 1 jam, keluar dia dari kantor, masuk dia ke tempat-tempat yang kelihatan kakinya saja, tidak kelihatan kepalanya. Warung-warung itu kan, kakinya tidak kelihatan, kakinya kelihatan kepalanya. Makan dia, nasi padang kah dia 5 bungkus, minumnya 5 botol, masuk kantor lagi pura-pura lemes, pulang ke rumah, masuk rumah lemes. Kenapa lemes, Mas? Puasa. Bukan sama kita, siapa yang tahu? Yang tahu hanya Allah dan kita sendiri dengan kualitas puasa kita itu. Puasa juga bukan sesuatu yang baru. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dulu sudah pernah disyariatkan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu, agar kamu, bukan mudah-mudahan kamu, semoga kamu, diharapkan kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla di sini ulama katakan litahqiq, bukan litamanni wa taraddi. Siapa orang yang bertakwa? Nanti ciri-cirinya sendiri. Cari ciri-ciri orang yang bertakwa itu sekian banyak ayatnya. Puasa tidak diwajibkan di setahun penuh, diwajibkan hanya ayyam ma'dudah, hari-hari tertentu saja. Apa yang dimaksud dengan hari-hari tertentu? Itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tidak pernah 28, tidak pernah 31, hanya 29 sama 30. Nanti yang mulai duluan, mulai hari Senin, mudah-mudahan 30, mudah-mudahan, ya, tapi belum tentu juga. Puasa tidak diwajibkan kepada orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan, bisa menggantinya hari yang lain. Masa dianalogikan di sini, yang wanita sedang hamil, wanita sedang menyusui, pekerja berat, pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan kecuali itu untuk mencari nafkahnya, boleh tidak berpuasa, ganti nanti pada hari yang lain. 2 kali disebutkan Allah. 2 kali itu menunjukkan bahwa Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum, menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. 1 kali disebut di situ wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau memang tidak sakit, pura-pura sakit, ya, lebih baik berpuasa buat kamu. Perjalanan
perjalanan yang dibolehkan kita berbuka apabila perjalanan itu ada kesulitannya, ada masyaqqahnya. Jakarta Surabaya 700 kilo. Kalau naik kereta berapa jam? Naik mobil, tapi naik pesawat 1 jam 5 menit nyampe. Ada tak masyaqqah? Kata ulama, di situ ada mazinnatul masyaqqah, diduga ada kesulitan. Jaraknya iya, tapi ketika menuju Cengkareng, macetnya, ya kesulitannya bisa terjadi. Ayat berikutnya tentang faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan maka besok dia berpuasa. Inilah yang kemarin terjadi perbedaan. Ada metode hisab, ada metode ru'yah. Hisab itu ijtihad. Kalau sudah dihitung besok ada bulannya, tidak perlu dilihat, besok puasa. Tapi kalau metode ru'yah tidak, harus dilihat bulannya itu. Dan ketika bulan dilihat harus 3 derajat, tidak boleh kurang, lebih boleh. Kalau ada, besok puasa. Kalau tidak, besoknya menyempurnakan hari bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini yang terjadi perbedaan kemarin, ya. Yang mau puasa Senin, ahlan wa sahlan kata orang Arab. Mau Selasa, ahlan wa sahlan. Jangan Minggu aja, ya. Kalau ada tawaran begitu, milihnya mana? Senin, Selasa, milihnya mana? Selasa sulit. Ya, tapi kalau Lebaran ada Senin, ada Selasa. Mana? Itulah manusia ya. Tidak perlu kita bermasalahkan. Maka ketika puasa itu selesai, kapan? Bilangannya 1 bulan. Nanti ada lagi hisab menawarkan, ru'yah juga nawarkan, tunggu dulu ada hilalnya. Itulah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi sudah bilangannya sempurna, takbir sudah kedengaran di mana-mana, besok ada puasa lagi kita. Nah, 1 kali disebut lagi puasa, 2 kali asyam. Itu yang pertama, uhilla lakum lailatas syiyam rafatsu ila nisaikum. Kita dibolehkan menggauli istri itu di malam hari, siang hari tidak boleh. Puasa itu kapan berakhir setiap harinya? Itulah dari terbit fajar shadiq, azan subuh itu sampai terbenam matahari. Summa atimmus syiyama ilal lail. Kalau matahari nanti pada satu saat tak tenggelam, puasa terus itu. Tapi berarti harinya sudah kiamat harinya, ya itu sudah aturan, ya, sudah aturan. Maka puasa yang diperintahkan adalah menjaga, memelihara, menahan, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, dan juga menjaga segala hal yang membatalkan puasa itu dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Kita dituntut puasa itu dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai ibadah puasa kita batal. Juga kita disuruh jaga, menjaga puasa itu supaya jangan batal pahalanya. Kalau menjaga puasa gampang, makan, minum, selesai. Tapi ada yang sulit, menjaga kualitas puasa dari pahala yang membatalkan itu. Dia tidak makan tapi puasanya sudah tidak ada nilai-nilai. Kapan itu? Apabila dia suka bohong. Yang kedua, umpat orang, gunjing, ngadu domba orang, ya,
dengan sengaja tentunya, ya, dijadikan puasanya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bohong bisa kita jaga lah, melihat yang lain jenisnya. Kalau sekali kepergok rizki namanya kata Ustaz, ya. Tapi kalau sudah sekali dilihat dia menoleh ke tempat lain, rasanya bagus juga ini, kembali tak boleh. Ya, itulah pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, la tattabi'in nadra an-nadra fa innahu la laka wal ukhra alayk. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Pandangan pertama tidak ada perhitungannya, tapi pandangan kedua sudah ada perhitungannya. Pertanyaannya, kalau sekali lihat tapi agak lama ya, orang pengajian sekali Ustaz, agak lamaan sedikit Ustaz, ya, itulah puasa. Jadi dengan puasa yang baik nanti akan menciptakan, mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di mana posisinya? Tentu di surga. Belum nyampe ke surga saja, dibangkitkan dari kuburnya, itu sudah rombongan bersama malaikat. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Berkelompok nanti dikirim untuk ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Begitu datang nanti pintu surganya dibuka. Kalau neraka sudah buka dulu pintunya, tidak perlu dibuka-bukakan, ya. Dikatakan apa? Wa qala lahum khazanatuha, penjaga surga, malaikat Ridwan dan kawan-kawan mengatakan salamun alaikum, selamat buat kalian, tibtum, bahagia kalian, silahkan fadkhuluha khalidin, masuklah selama-lamanya. Tapi kalau penghuni surga begitu, seperti neraka, la marhaban bikum innakum saluna, tidak ada ahlan wa sahlan. Kenapa? Karena penghuni neraka, ya. Nah, maka kita mendapatkan kemuliaan itu, dan itulah, ya, ciri, salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa bagi kita sebagai ilmuwan adalah orang yang tidak pernah cukup dengan ilmunya, terus meningkatkan wawasan keilmuannya. Kalau dia merasa haus terus dengan ilmunya, berarti ada ciri takwa dalam pribadi. Tapi kalau cukuplah sudah, ya. Sekarang dunia ilmu pengetahuannya sudah luar biasa, ya, luar biasa. Dengan perkembangan teknologi canggih ini, kita sekarang tak perlu buka buku, buka aplikasi PDF, Fatihah langsung kepada Syekh Google namanya, Al-Fatihah ila ruh Syekhina Google, semuanya dapat semua. Mau buku apa, mau ilmu apa, ya. Nah, itulah yang isyarat Allah dalam ayat 282 dari surah Al-Baqarah itu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang terus dan haus dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Ilmu pengetahuan itulah yang menjadi bekal. Ilmu pengetahuan itulah yang meningkatkan kualitas amalnya. Ilmu pengetahuan itulah yang mengantarkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.